podcast akan segera dimulai, jadi buat teman-teman silakan mencari posisi ternikmat dan dengarkan sampai selesai. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki, walau kau dengannya, karena ku yakin. Hatimu untukku. Lirik-liriknya tuh mengarah ke cinta tuh gak harus memiliki gitu. Tapi Karena banyak orang yang ngalamin kayak gitu yang iya banyak lah. udah deket nih, udah kayak jadian nih, ternyata enggak, ya udahlah nggak apa-apa. Emang cinta nggak harus memiliki gitu. Jadi almost aja gitu. Almost is never enough. Kata Mbak Ariana. Nah, sebenarnya itu yang bakal jadi topik pembahasan kita hari ini sih. Kok bisa pas banget ya? Kayak gak direncanain gitu ya? Parah. Emang kamu tuh kalau soal bridging kamu tuh bener-bener jago. Iya, halus banget. Ya ampun. Apaan orang dari tadi langsung bahas ini bukannya bridging. Tahu-tahu Tapi lagunya itu langsung terpinta. Ya, nggak ada. Sorry dong. Ya udah, oke. Ya. Maaf dong. Ya. Gini nih. Jadi kita akan ngobrolin soal segala sesuatu yang almost ini. iya, mungkin kalau ada judulnya Mr. and Mrs. Almost itu tidak begitu dipahami secara langsung ya. Iya, apa sih yang hampir? Apakah hampir apa? Kayak Hampir meninggal? kayak Mr. and Mrs. Smith gitu ya. Iya. Heeh. Tapi masa sih nih buat aku ya, segala sesuatu yang almost itu justru lebih melekat, lebih susah untuk tidak dikenang daripada yang sempat jadi. Termasuk soal hubungan. Hah, gimana maksudnya? Jadi misalnya gini nih, kalau orang sempat hampir jadian, terus suatu hari terus nggak jadian gitu. Nah, suatu hari orang itu datang satu tempat yang dulu pernah didatengin sama si hampirnya itu, pasti lebih dulu pernah nih kesini sama si ini. Gitu. Tapi kalau sama mantan kayak, oh iya dulu gue pernah nih kesini waktu sama mantan gue biasa aja gitu. Oh, mungkin itu kenapa ya? Nah itu dia. Tapi mungkin gara-gara ini gak sih yang kayak ya gue itu mantan gue dan gue udah pernah merasa memiliki dia gitu kayak. Iya kayak jadi ya kalau mantan emang bagian iya, hidup gue. jadi kayak biasa gitu makanya. Sedangkan kalau misalnya hampir kayak gitu, itu tuh lebih gimana ya ngejelasinnya ya? Kayak kalau aja dulu gue nggak gitu loh. Enggak, karena menurut aku tahu nih kayaknya gara-gara apa? Orang-orang yang hubungannya hampir-hampir itu yang lebih banyak berasa manisnya. Oh karena belum ketahuan jeleknya. Iya benar-benar. Jadi kayak feel anget-angetnya PDKT gitu-gitu tuh yang nempel tuh itu. Masih cakep di mata kita. Yang nempel tuh happy-happynya. Iya benar-benar. Sedangkan kalau mantan kan udah tahu marahnya. Iya, udah emosinya udah terkontaminasi kemana-mana gitu loh. Iya benar-benar. Ibaratnya kita masih baru lihat bagus-bagusnya nih. Jadi Jadi kelihatannya bagus banget gitu. Padahal kalau diterusin mah belum tentu segitu terus. Iya, mungkin justru almost itu memang keputusan yang terbaik. Terbaik benar-benar. Tapi enggak sih, aku pernah punya orang yang hampir jadi pacarku. Dan aku bersyukur kayak ya udah aku nggak pengen. Aku bersyukur tidak jadi sama dia gitu sih. Kenapa? Karena aku tahu kalau terus sama dia ujung-ujungnya toksik sih pasti. Oke. Karena dia sangat buruk dalam menghandle masalahnya sendiri maupun masalah berdua. Plus dia nggak tahu kenapa. Kamu tahu nggak orang-orang yang dia punya masalah nih, kita mau bantuin, kita jadi kena masalah. Nah dia tuh orang yang kayak gitu. Maksudnya dari membuat, kasarnya bawa masalah deh. Kasarnya tuh bawa masalah. Maksudnya kena imbas dari dianya? Enggak, tapi masalah kita jadi punya masalah gara-gara dia. Gara-gara ulah dia yang sebenarnya nggak perlu terjadi gitu loh. Kan ini bisa diomongin baik-baik gitu. Iya. Kan ini bisa nggak harus terjadi, kenapa lo ngelakuin ini gitu. Kayak gitu sih. Benar. Nah aku ada tuh yang kayak gitu. Nah, makanya aku bersyukur nggak jadi. Kalau yang sehat kan sebenarnya adalah dikomunikasikan. Oh ya udah lo nggak suka gini-gini. Nah ada orang-orang yang kayak kalau nggak ribut sehari tuh gatel gitu. Ada bener. Ada kayak buat dia mungkin berantem tuh tanda cinta gitu.
Ya mungkin kalau sekali-sekali iya oke lah. Tapi kalau lo tiap berantem tanda cinta sih kayaknya kurang setuju ya aku ya. Ya nggak ada sih apa namanya salah satu pengertian dari love atau bentuk cinta itu adalah keributan, nggak ada sih. Karena menurut Eklat bentuk cinta tuh rambut warna-warni. Iya, bagai gulali kan. Imut lucu walau tak terlalu tinggi. Iya. Ya ampun. Itu lagu enak banget. Cuma kenapa preferensi yang digambarkannya aku langsung muncul satu cewek dan aku nggak suka cewek itu. Ya. Aku tahu lagi. Kayaknya sih itu bagi yang nyiptain itu kayak gambaran cewek yang dia suka. Cuma kalau di aku kan nggak tahu tuh ceweknya siapa. Jadi begitu denger liriknya aku langsung muncul satu nama yang aku tahu sesuai deskripsinya. Dan kebetulan cewek itu aku nggak suka gitu. Bukan nggak suka benci ya, maksudnya aku nggak naksir gitu. Rambut warna enak lagunya enak banget. Warni. Nadanya enak ya? Iya. Nada itu bikin kayak gitu happy gitu. Lagu Andika juga enak dong nadanya dong. Enak, refnya. Enak sekali. Siapa dipanggilnya ya? Andika Mahesa. Oh ya Andika Mahesa, iya benar-benar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kalian cek deh Andika Kangen Band punya single baru. Jadi beliau rebranding gitu. Bagus banget lagunya. Agak-agak kayak 10cm Korea campur Rizky Febian. Kalau kalian nonton drama Korea, awalnya sebelum filmnya mulai kan intronya itu tuh, intro yang kayak klip-klip terus ada nama-nama pemain. Iya ada. Nah, itu tuh vibes-nya kayak gitu tuh. Benar itu. Kalian coba dengerin deh. Campur Rizky Febian dikit. Iya. Ya Rizky Febian juga ada vibes Korea. Dan tetap ada ciri khas suara Andika ya? Iya. Ada cengkoknya dikit. Iya. Gak bisa maksudnya nggak yang dipaksakan untuk biar diterima kayak zaman sekarang banget gitu, enggak. Tetap enak suara, maksudnya dibawakan dengan cara dia juga gitu. Cara dia aja. Almost nggak ada Melayunya. Hampir nggak ada. Karena kita lagi bahas almost. Oh iya benar. Iya kan? Harus dipakai almost. Harus dong. Kayak kamu tau nggak? Apalagi yang almost. Apa? Almost terlama tuh. Kamu tahu iklan Nutrisari gak? Iklan tahu lah. Nah itu kan jeruk. Aku sama jeruk ngobrol. Itu udah cukup scene yang selalu ikonik ya. Iya, nah. Jojo berbicara dengan sebuah jeruk. Sebenarnya nggak tahu pada sadar atau enggak, karena dari dulu, dari aku kecil, setiap kali syuting Nutrisari, ceritanya selalu sama polanya tuh. Si jeruk ini tuh mau Nutrisari tapi nggak pernah dapet almost terus. Oh iya. Iya kayak gitu. Karena kamu ambil kan. Iya, jadi kalau di situ intinya dia pengen minum Nutrisari, aku selalu halangin. Iya. Makanya ada kalimat masa jeruk minum jeruk gitu. Iya. Itu sebenarnya tagline itu banyak orang tahu tapi nggak tahu konteksnya apa sebenarnya kan. Nah konteksnya itu sebenarnya itu karena si jeruk ini almost bisa minum Nutrisari padahal enggak gitu loh. Dan kamu tahu nggak kalau Nutrisari itu ini nggak almost, kalau ini beneran bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C di tubuh kita hanya dengan satu saset. Ini nggak almost, beneran terpenuhi 100%-nya. Masa? Iya, jadi kalau mau kebutuhan vitamin C-nya penuh nih sehari, bingung mau mengkonsumsi apa, Nutrisari satu saset tuh udah cukup. Wow, nice info. Nice info and nice adlibs. Yes, iya, nice kan? Info. Karena nice info kan. Aku juga kaget waktu tahu. Hah? Kaget. Ya kan kaget. Tapi emang itu perlu sih. Aku aja tuh di rumah ya. Papaku tuh yang paling ayo vitamin C. Nah, itu selalu kayak gitu kan. Itu emang kadang kan tapi orang minum gitu. Vitamin C dalam bentuk lainnya itu bosan atau nggak menarik. Tapi aku semenjak tahu gini jadi wow, apakah harus mengestok Nutrisari? Mengestok itu apa? Mengestok, iya. Kalian cobain Nutrisari aja karena Nutrisari itu di belakangnya kalian bisa lihat tuh ada. Karena aku juga baru tahu kalau setiap hari itu vitamin C itu ada kayak standar untuk bisa dibutuhkannya berapa sih? Per hari ya. Dan itu pun tidak dianjurkan untuk over dari situ ya. Makanya satu saset tuh cukup. Iya. Wow, nice. Tapi pakai air sekali lagi ya. Oh iya, jangan bubuknya aja ditelan. Jangan pakai solar. Waduh, jangan pakai spiritus. Jangan pakai air Nutrisari. Kembali ke almost. Jadi aku mau cerita dikit. Iya, tapi kayaknya emang topik ini tuh kebanyakan ceritanya kan dari kamu sih yang. Karena kamu nggak pernah almost ya.
Enggak. Jadi terus? Waduh, enggak. Kalau misalnya dideketin sama cowok dan dari awal aku udah tahu aku enggak interest gitu. Ya aku akan ibaratnya dalam tanda kutip memutuskan di awal gitu loh. Diputusin di awal. Nah, kalau aku beda sih, apalagi yang waktu aku jomblo setahun tuh. Oh, aku kan iya. jadi itu sangat. kamu pernah cerita kan di episode berapa ya? Iya, aku pernah ceritain itu kayak di 1 tahun itu aku merasa aku benar-benar harus picky banget, trauma dan lain-lain. Ya, aku jadi kira, buat yang belum tahu dulu nih, jadi 1 tahunnya Jojo itu adalah saat terakhir kamu putus sama mantanmu, terus kayak itu kamu sakit hati banget gitu kali ya? Bukan sih, lebih ke kayaknya selama ini aku coba buat bahagiain orang tapi lupa bahagiain diri sendiri. Iya, akhirnya 1 tahun itulah full. Tapi bukan berarti aku mau main-main ya, maksudnya iya. 1 tahun itu tuh aku merasa gua sekarang mau coba dengerin isi hati gua aja gitu, karena selama berapa tahun kemarin ini gue nggak dengerin itu. Itu 2000 berapa ya? 2016 atau 17 gitu. Iya 16 ya. Dan karena beberapa tahun belakangan sebelumnya aku ngerasa aku cuma dengerin apa kata orang. Sekarang aku pengen dengerin diri aku sendiri gitu. Makanya aku sangat jadi kesannya pilih-pilih gitu, belagu banget. Aku justru bingung sih, oh ternyata setahun bisa selesai. Aku kira kayak bakal lama banget gitu. Jadi aku setahun itu coba buat kenalan sama semua orang, gak cewek gak cowok. Semua kenalan aja, buka temen sebanyak-banyaknya. Nanti dari situ kan pasti ada yang nyaman, ada yang kayaknya menarik ya gitu. Ajak jalan dan jalan ini jalan biasa aja, ngobrol apa segala macam gitu. Tingkatannya kalau cocok ya lebih tinggi lagi gitu terus. Nah itu ketemu orangnya berapa kali almost aneh-aneh juga tuh yang. Aneh-aneh gimana? Wah aneh-aneh banget ya. Yang salah satunya aku pernah ceritain tuh, jadi aku lagi aku mau ngajak dia jalan nih, ada cewek aku ngajak dia jalan, aku jemput dia di rumahnya jauh banget dari rumahku, aku nggak bisa sebut tapi jauh banget, benar-benar ujung ke ujung jauh banget. Oh oke. Terus tapi saat itu kamu ya yuk gitu. Ya udah nggak apa-apa toh, maksudnya aku habis putus dan aku ngerasa pengen bebas aja gitu loh. Gue pengen lakuin hal-hal yang selama ini gue gak kebayang. Oh berarti emang saat itu kamu gak mikirin jauh atau apanya, emang kalaupun kamu gak deket pun jalan-jalan ke sana juga ayo gitu kan. Ayo ya, dan itu era-era itu aku ke Big Bad Wolf 3 hari gak beli. Oh iya. Gak beli satupun buku. Big Bad Wolf itu adanya di BSD, rumahku adanya di Bekasi. Tiap hari aku kesana seharian nunggu baca buku, diem sendirian. Aku cuma pengen lakuin apa yang menurut diriku sendiri pengen lakuin aja gitu. Makanya kayak ya udah jauh nggak apa-apa, ayo jemput gitu, terus jalan makan. Dan di first date itu yang dia tiba-tiba nanya, wedding goals kamu tuh wedding goalsku tuh kayak gini loh gitu. Waduh kurang cocok ya sepertinya ya. Next itu. Ada lagi 1 orang, aku jemput dia. Aku ajak jalan, nah sepanjang jalan tuh dia main-main handphone terus gitu, kayak ngechat aku, terus tuh aku jalan ke Sensi deh kalau nggak salah. Makan, ngechat, main handphone. Oh main HP terus pokoknya sama jalan sama kamu. Nunduk terus iya, terus nonton bioskop, di dalam bioskop lagi nonton juga dia ngetik handphonenya terus. Wah ini orang kayak nggak nyaman apa gimana kali ya. Terus ya udah deh aku pikir, udah deh daripada nggak nyaman, udahlah pulang aja gitu, anterin pulang. Di perjalanan pulang dia juga main handphone gitu di mobil. Terus aku tanya apa enggak ya, aku lupa, pokoknya aku tanya terus dia bilang, oh enggak, kamu nggak nanya? Enggak nanya ya? Enggak. Ya aku pernah cerita ke kamu. Dia tiba-tiba bilang gini, kamu dapat salam loh dari keluarga. Iya, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dari benar. keluargaku. Maksudnya? Iya aku dari tadi chat laporan ke grup keluargaku. Berarti kita lagi ngobrol, makan apa tuh semua dia laporan, nonton. Untung gak ngomong aneh-aneh. Astaga. Gak tahu juga sih. Enggak sih, aku gak ngomong aneh-aneh karena aku kalau gak nyaman kan gak mungkin ngomong. Oh iya benar. Ngomong yang lebih deep. Apalagi saat itu mungkin kamu juga gak ada kesempatan untuk ngobrol intens sekali. Gak ada. Main HP terus. Iya. Jadi makan pun ya kan biasanya kalau makan nih sambil ngobrol kayak sambil apa nongkrong gitu. Ini ya makan habis cepetan apa gitu. Wah, Tapi kamu saat beberapa kali, nih ya aku mikir ya, kamu kan 1 tahun itu sering mengalami almost itu ya kan, yang banyak itu kan. Iya. Tapi itu justru nggak ngebikin kamu kayak jadi
ini apa emang gue udah nggak bisa pacaran lagi atau gimana gitu? Enggak, karena aku yang memutuskan untuk mundur. Oh. Karena aku ngerasa nggak bisa nih gue sama yang ini gitu. Oh, oke. Beberapa kali ada yang akunya mau maju, dianya mundur ada. Salah satunya, aduh jangan deh, udah nggak jadi, udah punya anak sekarang. Ya sih? Ada, kamu tahu cuma lupa deh kayaknya. Oh, oke. Ada yang, adalah salah satu. Ada itu, kali itu dia yang mundur. Yang kita pernah ketemu? Enggak deh, kayaknya gak pernah ketemu. Oh gak pernah, oke. Ya anggap aja gak pernah. Iya, jadi aku ngerasa klik banget setelah sekian lama dapet yang aku gak cocok. Kali ini ngerasa cocok banget gitu, akhirnya ya gitu. Aku mau ini yang mana sih? Maju, gimana jelasin, ya kan lagi podcast kita. Enggak bukan, ini kamu lagi bahas yang mana? Oh ada yang, apa ya ini ya. Oh intinya dia ngilang. Dia ngilang dari aku, terus kita kan udah deket, aku bilang, maksudnya kalau ngilang gitu aja sih, gitu. Terus dia kayak, oh kamu ngomong ke dia kan kita udah deket. lupa, pokoknya intinya kayak ya kita kan bukan yang kayak sekedar biasa aja, karena itu udah nonton berapa kali, udah makan berkali-kali, aku udah antar jemput dia, udah kayak orang PDKT aja. Nah tiba-tiba dia ngilang, terus aku tanya gitu ya, kita kan nggak biasa lah ini gitu. Kita sama-sama tahu ini bukan hubungan yang biasa. Terus ya lah gitu doang, kata dia gitu. Wow. Tapi aku kalau misalnya di posisi kamu saat itu ya yang kayaknya aku kalau setahun justru maksudnya setahun itu mungkin aku justru kan tujuannya adalah ya udah kayak ngebebasin diriku sendiri gitu kan dari masa lalu yang kurang menyenangkan itu. Dan kalau aku sesering itu mengalami almost baik aku yang mundur atau orang lain si cowok yang mundur, kayaknya aku malah bisa mikir kayak, kok gue emang nggak bakal happy sama pasangan kali ya, gitu loh. Oh enggak sih kalau aku enggak. Kalau aku tahu, aku memang mau main air tapi nggak mau berenang. Oh. Sampai aku ketemu kolam yang tepat. Oke. Gitu. Jadi aku tahu. Nah, salah satu yang aku rasa tepat itu yang tadi itu, tapi kolamnya pergi. Gitu. Jadi aku kayak, oh ya udah, tapi nggak apa-apa, next aja. Biasalah. Aku sering banget dengar patah hati itu cerita semua orang. Iya. Patah hati tuh nggak usah, lo kalau patah hati nggak usah ngerasa lo tuh spesial paling. Nafasmu masuk mic. Oh sorry. Nggak usah ngerasa lo patah hati tuh lo korban satu-satunya dunia. Enggak, patah hati itu cerita semua orang pernah patah hati. Hampir semua orang pernah patah hati gitu. Nah dari situ sih aku ngerasa kayaknya nggak apa-apa, coba aja lagi gitu. Terus ya aku sering banget, almost kalau diceritain banyak banget. Tapi yang terakhir itu yang sebelum sama kamu. Oh. Ya intinya aku sama dia sama-sama baru putus, kami menjalin hubungan dan sama-sama yakin banget nih kayaknya bisa nih. Terus gak ada satu orang pun yang kenal kita menyangka bahwa kita gak jadian. Semuanya tuh kayak ini mah jadian gitu. Kita sendiri. Oh sedekat itu? Ya karena apa yang bisa menghalangi, gak ada. Dua-dua orang ini sama-sama yakin. Aku sama dia pun yakin kita mau jadian ini gitu. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada kejadian besar di depan dan akhirnya kita bubar gitu. Kenapa saat itu masalahnya? Jadi yang bikin gak jadi? Kayaknya dia juga masih belum. Dia merasa kayaknya putus sama mantannya itu keputusan yang belum dia yakini 100% sih. Jadi kalau aku belum putus benar-benar putus. Kayaknya kalau aku udah yakin banget putus karena aku memang ya udah aku udah selesai makanya aku berani deket sama orang gitu loh. Nah kalau dia tuh kayaknya belum. Di tengah-tengah Tapi di tengah ketidakyakinan dia dengan mantannya itu, dia sama kamu? Iya. Oke. Nah, terus di tengah ketidakpastian itu dia juga menghilang. Menghilang aja gitu. Tiba-tiba gitu, maksudnya nggak ngabarin. Tapi sebelum itu dia sempet kayak gini sih. Kayaknya aku nggak bisa deh sama kamu gitu. Oh. Soalnya kenapa? Ya soalnya orang tua aku lebih setuju aku sama mantanku ini. Gitu waktu itu dia bilang. Oh mungkin itu kalian dia bikin dia nggak putus sepenuhnya. Tunggu. Memang orang tuanya kayaknya setuju banget. Karena memang dari profil mantannya sih mentereng banget. Di atas aku lah dari segi apapun. Kayak pendidikan, kerjaan. Oke. Muka. Enggak.
Emang kamu tahu? Enggak. Tapi pacarku lebih baik lah. Ya menurut kamu. Iya kan yang penting menurutku. Iya emang yang penting menurutku. Nah terus udah tuh gak bisa ya, iya gak bisa gitu. Sedih banget tuh nangis dua-duaan tuh. Sedih banget nangis dalam mobil berdua-duaan. Terus aku nganterin dia pulang untuk terakhir kalinya ceritanya. Aduh. Pakai background aku. Drama Korea gitu lah. Ada nggak ada background? Aku pulang 30 hari mencari cinta. Iya. Pas adegan itu sedih banget tau. Sedih tuh. Kalian nonton gak sih? Aduh. Yang si Gwen kan? Gwen. Iya. Sedih yang banget. gara-gara nunggu nggak datang. Si Rivaldo. Ya, iya. Bukan. Ronaldo Stockhorst ya? Nggak tahu namanya siapa. Iya yang Keriting, yang ketombe. Ketombe yang salju. Aku punya kado buat kamu. Enggak, aku baru bikin lagu judulnya Salju. Nih, Mana tas kamu? Iya, terus salju. Terus dia bete, dia sedih langsung pulang back soundnya itu. Berhenti berharap back soundnya. Ya, aku kayak gitu. Bikin dramatis. Itu drama banget yang aku ngerasa kayak di film waktu pulang. Aku nangis sama dia sampai mata bengkak yang sesenggukan gitu yang malu banget ya kalau inget sekarang. Aduh yang, ya. gitu. Udah kan? Nangis nih. Iya. Nangis. Nangis. Dia mau turun depan rumahnya kan? Selama kita berdua jangan sampai nangis sampai kayak gitu ya. Enggak. Aku juga sedih banget. Anak kecil kalau nangis kayak gitu disuruh diem malah tambah nangis ya. Dia ke anak kecil tuh kayak aku. Iya. Enggak. Jangan nangis. Jangan nangis. Nah, aku tuh sampai kamu ngomongnya jadi aku tuh sampai senggukan karena nafasnya habis gitu. Karena ya gimana sih udah deket dan udah yakin aja sih gitu. Dan ngira emang dua-duanya bakal ini kan. Nah saat itu aku mengiranya gak bisa, gue udah cinta sama lo, masa gue suruh mengikhlaskan lo untuk orang lain gitu. Iya. Saat itu mikirnya gitu. Aku harusnya ngedrop dia depan rumahnya. Tapi ada mamahnya depan rumahnya. Serius? Iya. Ini aku belum tahu loh. Ada mamanya depan rumahnya. Dia langsung bilang terus muter lagi aja. Aku bablas aja bablas. Akhirnya terpaksa aku turunin dia di lampu merah dekat rumahnya. Segitunya yang enggak, kenapa terus biar mamanya nggak lihat kamu? Iya maksudnya lu diantar siapa gitu. Mamanya nggak tahu dia udah putus kayaknya. Oh iya. Kayaknya ya. Make sense ya, benar-benar make sense sih. Terus udah aku turunin dia di lampu merah. Jadi benar-benar kayak, kamu tahu Radit dan Jani nggak film? Enggak. Endingnya kayak, nonton maksudnya? Iya tapi endingnya kayak gitu kalau kalian nonton ya. Endingnya kayak gitu terpaksa gitu. Jadi lampu merah nih, merah kan aku berhenti. Cepet kamu turun sebelum hijau gitu. Wah. Sedih sih. Terus dia nangis dia gak mau turun kan? Dia nangis dia gak mau turun. Tapi dia gak mau turun cepet sebelum hijau. Akhirnya waktu kuning dia turun. Drama gak tuh? Tapi sedih sih ya, aku kebayang sih. Sedih banget. Kebayang sih. Makanya aku nangis banget. Karena di satu sisi aku... Aduh aku pengen tenangin kamu saat ini juga kayak yang itu pasti sedih gitu. Iya. Aku mau nangis. Aku tuh saat itu bingung banget karena apa? Satu, gue patah hati banget sama nih orang. Iya. Tapi di satu sisi, gue tahu dia gak bisa ngelawan. Dia ingin membahagiakan nyokapnya. Itu udah kontradiksi dua. Satu kontradiksi lagi. Gue gak pengen anak ini turun. Karena gue masih pengen spend waktu sama anak ini. Ini hari terakhir gue spend waktu sama dia. Tapi di satu sisi, kalau dia gak turun sekarang, kapan lagi nih udah bentar lagi lampunya hijau nih. Jadi aku kayak nyuruh dia turun tapi sambil kepaksa. Turun cepet. Aku bahkan gak lihat mata dia. Aku lihat depan doang. Itu cepet turun, cepet sebelum hijau. Gitu, sedih gak tuh? Turun kan, aku nangis. Aduh aku mau nangis nih. Turun, dia turun. Dia gak langsung jalan ke arah rumahnya. Dia tunggu di samping trotoar sampai aku bener-bener mobilnya jalan. Kenapa aku tahu? Karena aku lihat dari spion. Sampai aku... Itu kalau di film pun juga shotnya ke spion. Shotnya ke spion. Shotnya ke spion. Sambil aku nyalain. Ini serius. Aku jalan pulang. Itu kan rumah dia. Aduh jadi nyebut ntar. Pokoknya dari rumah dia ke rumahku harus lewat tol yang sepi. Maksudnya? Tolnya kosong gitu lah. Bukan tol yang macet. Oke. Sepanjang jalan itu aku ingat banget. Aku nyalain lagu di mobil. Aduh, siapa tuh?
Yang mana? Aduh aku lupa. Yang Monita. Oh. Bukan kekasih sejati tapi ya. Yang Oh. Matahari sudah di. Iya. Nah itu, aku dengerin itu cuman biar ngerasa punya harapan baru aja. Punya harapan baru, aku denger itu sama Here Come the Sun. Teng tong gitu. Aku nyetir sampai rumah itu nggak macet, jadi aku ngebut banget. Sampai rumah terus mikir, tadi ngapain ya gue ya nangis. Hah, secepat itu kamu mikirnya? Iya, enggak, karena udah nggak di situasi yang sama. Aku tuh tadi nangis karena kebawa suasana gitu loh. Nah, habis itu yang jauh ya. Habis itu aku ngerasa ada ini apa? Aku baru sadar kalau aku nangis saat itu tuh aku sedihnya bukan karena gue tuh cinta sama lo, tapi kenapa lo tuh nggak bisa sama gue, bukan itu ternyata. Tapi kita tuh hampir jadian. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi bukan ngerasa kehilangan, tapi shit secara ego terluka gitu. Terluka harusnya tuh dikit lagi nih gue bisa. Kenapa gue kalah sama mantan lo gitu. Berarti saat itu pun kalaupun kamu jadian, kamu gak menjamin akan happy kan? Enggak, makanya. Tapi kan pikiran di saat itu gak mikir gitu. Iya, karena mikirnya karena ternyata kecewanya itu karena hampir jadian. Betul, tapi tidak jadi. Iya benar-benar. Makanya aku bilang sekarang kalau aku mikir ya, hari ini nih aku mikir waktu itu, aku jadian sama dia karena aku nggak ngerasa bukan karena cinta, itu lebih karena ego. Jadi kayaknya sih jadian pun aku nggak lama akan ribut sih, sering banget ribut. Karena gimana mungkin ya? Drama itu akan terjadi lagi. Tiap hari mungkin. Iya. Kamu turun sekarang. Aduh. Sebelum lampunya mati. Iya ampun. Itu benar-benar salah satu momen dalam hidupku yang paling filmis. Sumpah. Tapi aku gak pernah tuh mau nonton film gitu. Ya karena kamu ketemu orang-orang sehat. Enggak juga. Enggak, maksudnya kamu gak ketemu orang drama kan? Mantanmu gak ada yang drama lah. Ada. Mantanmu ada. Cuma 2 loh mantanmu. Iya cuma 2. Ada yang drama? Ada. Ya berarti tinggal antara 2 orang itu. Enggak lah, tapi mantanmu ada maksudku kayak aku sama yang pertama, aku sama mantanku yang pertama kan itu kan kita sama-sama masih labil lah umur ya, itu kan kuliah, udah berapa tahun lalu kan. Baru kuliah. Iya itu udah berapa tahun lalu dan itu pasti drama-dramanya ada. Cuman mau gak sih dia diundang ke podcast ini 2 mantanmu itu? Serius seru deh pasti. Ya gak apa-apa aku bangunnya baik-baik aja sama mereka. Iya mau ya. Jadi ntar ada Clayton ada Derry. Boleh gak? Ada aku. Enggak, tapi awkward banget aku. Ya emang itu tujuannya. Masa aku ngobrol sama Clayton sama Derry sama kamu? Ya emang gak boleh. Mantan. Ntar gantian. Satu episode 2 mantanku hadir. Coba bayangin aneh gak? Iya pasti aneh tapi itu yang tujuannya kayak apa, pengen tahu gitu. Mau gak sih? Ya yuk. Mantanmu mau gak ya? Mau mungkin ya. Tapi masalahnya aku gak enak karena mereka udah punya pacar dan. Oh iya tapi kan. Iya sih asal dia omongin baik-baik. Iya enggak aja. Tapi dari dulu cemburuan sama Clayton gak? Clayton enggak, soalnya aku ingat dulu pas aku sama Derry, Clayton itu sempat telepon aku, kabarin kalau pacarnya Clayton saat itu kecelakaan dan almarhumah akhirnya, iya serius meninggal akhirnya. Okay. Clayton telepon aku nangis, kata itu segala macam. Akhirnya aku dan Derry saat itu juga naik mobil ke rumahnya Clayton. Untuk menenangkan itu. Iya, dan aku juga ketemu sama papa mama Clayton kan saat itu. Terus ngobrol juga sama Derry. Maksudku, dan saat itu nggak ada jelas, nggak ada apa. Iya, kayaknya sih kamu cukup beruntung ya karena tiga cowok yang pernah jadi pacarmu, tiga-tiganya nggak yang ada yang toksik sampai gimana-gimana. Slow. Cuman kalau misalnya soal mengundang untuk ngobrol bareng, akunya sih nggak masalah. Mantanku juga mungkin secara personal nggak masalah. Pacar cuman barunya. Pacarnya aku nggak tahu, nggak enak. Kalau gitu aku yang ngundang. Iya dong. Soalnya single. Nggak juga loh. Apa sih? Enggak, kalau aku yang ngundang kan pacarnya jadi. Oh kamu yang ngundang mantanku, aku pikir kamu yang ngundang mantanmu. Iya enggak.
Nanti kalau mantanku yang undang kamu. Aneh banget ya. Aneh ah. Tapi tetangga satu di sini deket. Oh iya. Dan iya, coba ntar. Ya kita atur lah ya. Iya aneh banget tapi seru sih. Pengen tahu aja situasinya awkward apa. Terus nggak tahu mau ngomongin apa? Iya kayak. Ya jadi gimana? Udah gitu dah. Iya gimana nih kabarnya? Kesibukannya apa? Selama pandemi ini. Kan kita lagi di rumah aja nih. Kesibukannya apa sih biasanya? Menemukan hobi baru gak sih? Sama ini. Boleh gak minta ucapannya buat semua yang lagi berdampak? Kenapa berdampak dikasih ucapan? Kasih support dong. Aku capek banget tiap interview ditanya kayak gitu. Iya, ada hobi baru, ada skill baru gak yang kalian? Enggak, kira-kira ntar rencana ke depannya apa nih setelah pandemi ini selesai? Iya benar. Tadi aku, bersyukur tiga laki-laki yang pernah jadi pacarmu itu. Dua laki-laki. Ya 3 dong, aku kan juga pernah. Ya jangan pernah, kamu emang masih. Oh iya masih, maksudnya ya masih dan pernah 3 orang. Iya. Nah, karena aku si Mrs. Almostku tadi yang aku ceritain itu sih nggak karuan ya, maksudnya di usia yang harusnya sudah lebih matang, dia sih tidak menunjukkan itu ya. Kayak banyak hal yang sebenarnya setelah sama kamu, kok ternyata bisa ya nggak dipermasalahin gitu. Kenapa dulu? Emang ada kayak hal-hal maksudnya yang kayak kita sebenarnya ngalamin hal tersebut, tapi saat itu kamu ngalamin sama mantanmu itu jadi masalah gitu? Iya kayak gitu, sakit nggak enak badan nih, maunya tuh yang diperhatiin terus padahal aku sambil kerja gitu loh. Oh, Dipecanda pernah nih, aku ingat ya si Mrs. Almostku ini nih, aku bercandain dia, tentang apa gitu aku lupa. Beberapa kali dia bete sampai berapa hari. Bercandain soal apa? Nah, aku lupa tuh tentang apa. Mungkin emang sensitif banget buat dia. Enggak, tentang mantannya kalau nggak salah. Tapi kan, come on, aku juga bercandain tentang mantanmu ke kamu gitu loh. Iya itu maksudnya ternyata bisa ya kalau nggak mau. Kalau kita memilih untuk nggak apa-apa tuh bisa gitu. Nah itu bukannya dia salah, cuma nggak cocok aja sama aku berarti gitu loh. Ya nggak sefrekuensi aja. Gitu. Dan tentang dia ntar aku mau ngomong satu hal. Dia, aku lihat sebuah poster acara. Ntar aja. Sini handphone mau aku tunjukin. Kalau kayak gini didengar semua orang. Iya biar pada penasaran aja gitu. Karena teman-temanku kan udah keburu kenal ya sama dia. Jadi begitu dia bubar sama aku pun ya masih temenan gitu. Cuman aku tuh di-block sama dia dan aku juga kayaknya ngeblok dia saat itu. Jadi kami blok-blokan dan sampai sekarang nggak bisa di-unblock. Karena bingung cara unblocknya, orang di-block. Ngerti gak? Buka profilnya aja nggak bisa. Iya kan? Iya. Jadi gimana cara unblocknya? Jadi sampai sekarang walaupun kita tidak musuhan tetap blok-blokan, bukan karena mau ngeblok tapi memang karena bingung caranya aja. Bentar ya guys. Kalian mau ngeliat sesuatu. Hah? Pasti kaget kamu. Ekspresimu gak bisa dilihat podcaster. Pendengar. Jadi kamu kalau mau berekspresi harus pakai suara. Hah? Gimana tanggapannya? Gimana? Ada tanggapan gak? Enggak. Enggak ada ya? Tapi kayaknya aku mau ke kantor dah. Habis. Ngapain lo? Aduh. Kenapa ya? Kenapa? Gak tahu ya, itu yang tadi aku bilang, teman-temanku kan juga tetap temenan sama dia. Jadi ya siapa tahu. Oh iya kan dari itu ya. Iya. Bisa. Dan aku nggak masalah sama sekali. Iya. Dan dia baru boleh sekarang ke situ mungkin setelah dia putus. Sebelumnya kan nggak pernah. Oh iya ya. Iya. Oh mantannya dia itu tahu kamu? Gak ngerti aku ya, tapi buktinya nggak pernah ada kan baru sekarang. Ya karena dia udah kelar sama kamu. Oh ya mungkin, tapi kan kelarnya udah 2 tahun lalu. Jadi ini kita kayak ngobrol berdua. Oh iya enggak, kita kayak nggak memperdulikan ini para pendengar kita. Ya tapi yang namanya almost tuh emang itu tadi ya selalu lebih melekat dibandingkan mantan pacar. Gitu. Iya tapi satu hal yang mesti kalian ini sih tadi, maksudnya kayak pengalaman Jojo tadi gitu. Pada akhirnya in the end Jojo tuh ngeh kalau dia itu sebenarnya ego aja. Iya, cuman sekedar ego aja, bukan sesuatu yang seharusnya bikin kalian sampai
sedih banget gitu loh. Aku percaya Tuhan punya cara-cara ajaib untuk menyelamatkan, dalam tanda kutip, menyelamatkan kita dari situasi yang kurang tepat sih. Kayak saat itu aku merasa sedih banget, tapi itu mungkin cara Tuhan untuk menyelamatkan aku. Kita kan gak pernah tahu. Iya. Saat itu aku berusaha untuk berpikir jernih sih, yang kayak ngomong sama diri sendiri, tolong kasih tahu kalau ini itu cuma ego bukan cinta. Tapi saat itu nggak bisa. Saat itu ya makanya cinta itu buta ya karena itu. Iya ya. Hal yang paling sia-sia kan nasihatin orang jatuh cinta. Percuma. Bener. Percuma. Tapi apakah benar itu jatuh cinta? Nggak tahu gitu. Nah setelah sekarang nih, ibaratnya kalau kalian main maze, kalian tuh nggak tahu jalan keluarnya. Tapi begitu kalian bisa selesai dan naik ke atas gunung ngelihat, oh gitu. Ternyata tuh tadi gue gini doang. Ternyata ini untung tadi nggak sampai ke kiri. Iya. Untung sampai akhirnya lo bakal dia tuh emang sebenarnya worth nggak untuk diperjuangin gitu loh. Gitu. Dan yang bisa jawab itu emang waktu sih. Iya benar. Kalau enggak soalnya kalian akan mengadu ego sama hati kalian doang, kepala sama adu nih, kepala sama adu. Kepala sama adu di hati. Balik-balik. Kepala sama hati ini kayak diadu gitu loh. Logika deh. Lucu banget kepala sama adu di hati. Balik-balik nih gara-gara nge-podcast gara-gara Fuka sih nih. Ya gitu deh pokoknya. Kita masih terima email gak sih? Masih kan? Masih, dan ada beberapa email mungkin nanti next episode ya. Next episode kita bahas-bahas email lagi. Dan sepertinya kemarin tanggapan di DM sih cukup menarik ya. Oh iya banyak yang. Apalagi yang di episode yang emang kita bahas cerita pendengar itu ya, cerpen itu. Oh iya itu banyak yang ngerespon ya. Banyak banget yang ngerespon dan gak cuman sekedar ngerespon. Gue lagi denger loh, gak cuma sekedar gitu doang, tapi dikomentarin ikut gitu berpendapat loh. juga. Ikut berpendapat karena belajar dari pengalaman orang lain tuh juga sangat perlu sih. Iya benar-benar. Oh iya teman-teman, kan iklan di podcast kita ini udah gak aktif nih yang dari Anchor. Jadi kita gak dapat duit nih dari Anchor-nya. Tapi kalian kalau mau support channel ini bisa. Jadi kalau kalian di Spotify, kalian ada di bio-nya tuh ada link, kalian klik di situ itu kayak donation buat Suara Bel Podcast. Iya. Supaya kita terus bisa berkarya. Enggak, supaya kami bisa beli mic. Iya. Jadi kalau misalnya mic kita udah lebih nih, kita bisa ada bintang tamu. Iya, jadi bisa berempat ngobrolnya. Iya, jadi nggak, kalau misalnya kalian mikir, ala nih dengerin orang pacaran mulu, ya makanya yuk dibantu yuk. Boleh donasi, dia donasinya bisa kayak bentuknya subscription gitu kok. Jadi linknya dipencet aja nanti ada pilihan mau donasi berapa gitu. Tolong dibantu ya teman-teman. Karena kita juga pengen mengundang narasumber dan gak cuma kita berdua aja yang ngobrol. Iya. Kamu gak punya almost satupun yang bisa dibahas sih kayak. Sama sekali yang masalahnya. Aku jadi tuh teman-teman kita kan udah menulis kayak tema-temanya gitu kan. Dari kita udah nulis si Mr. and Mrs. Almost ini aku udah mikir, shit gue gak ada nih almost nih. Kalaupun ada mungkin ya itu menurut dia, paham gak? Oh yang dia ngerasanya aja. Dia ngerasanya aja almost, cuman aku yakin saat itu pun karena aku adalah tipe yang kalau misalnya emang aku mau, I will fight for it. Oh iya. Kayak saat contoh aku sama kamu nih. Iya. Aku udah tahu nih, oke gue mau sama Jojo, ya udah gue perjuangin gitu. Tapi kalau misalnya aku tahu aku nggak mau, sama sekali aku nggak ada perjuangan setitik pun di situ. Kalau aku sih masih yang kayak coba dulu deh gitu, siapa tahu karena belum aja gitu bisa. Kalau aku masih mikir kayak gitu sih, kalau cakep. Nyebelin. Loh, ya kalau nggak cakep ya aku nggak deketin. Selera lah. Ini kan seleranya cakep menurutku. Iya. Oh ada lagi almost satu dulu. Apa? Aku waktu masih awal-awal aku udah lulus SMA deh kayaknya, baru-baru kuliah. Enggak aku masih SMA. Aku masih SMA, dia juga masih SMA tapi dia setahun atau 2 tahun di bawahku. Oke. Teman gerejaku gitu. Tapi satu sekolah? Enggak, teman gereja. Kan iya. Dia bilang teman gereja. Enggak ya, bisa tadi kamu bilang dia SMA, ini dia juga SMA gitu. Aku pikir tuh satu sekolah tapi satu gereja juga. Ya ampun. Bisa dong, emang gak boleh teman sekolah jadi teman gereja? Nah, kalau gitu aku bilangnya teman sekolah dong. Bukan teman gereja. Ya enggak ada yang tahu lah. Ya udah nih, aku mau lanjut dulu ya. Boleh. Nah dia itu dia satu gereja sama aku. Jadi kalau ketemu aku ya tiap minggu aja di gereja gitu loh. Oke. Terus
dicomblangin sama teman gereja juga, deket, nyaman, ngobrol apa segala. Tapi ini bayangin ini cintanya cinta monyet ya karena masih SMA. Ya bukan yang sepatah hati lampu merah lah. Saat itu ya patah hati juga. Oh gitu? Tapi kan saat itu, kalau lampu merah sih itu patah hatinya udah soal hidup ya. Waduh. Iya kayak, wah gini amat hidup gitu. Kalau saat itu sih, wah nyebelin ya. Gini amat sekolah gitu. Gini amat hidup di sekolah. Nah terus aku dekat sama dia apa segala macam. Kan ketemunya seringnya hari Minggu. Ya udah ibadah bareng apa segala macam. Sampai suatu hari ada nomor nelpon aku nggak tahu siapa. Cowoknya yang Serem banget cowoknya masih SMA juga sama seangkatan. Dulu tuh ketakutan orang-orang gak sih? Iya takut banget dulu aku. Kalau ditelepon, anjir pacarnya telepon gue. Iya. Iya. Cowoknya. Terus aku langsung telepon dong si cewek ini. Kaget dia. Cowoknya, ternyata dia gak nyangka cowoknya nelfon aku. Loh. Enggak, tapi gimana? Dia dapat nomornya. Enggak, bukan. Berarti cewek ini emang bandel aja gitu? Iya, emang dia bohong aja ke aku gitu. Oh. Ke kamu, ke pacarnya dong? Ke pacarnya dan ke aku. Ke aku juga, dia bilangnya gak punya pacar. Oh iya ya. Nah begitu aku konfrontasi dia bingung sendiri. Gak bisa jawab. Lu langsung percuma ke gereja tiap minggu kalau masih suka bohong. Waduh, saat itu. Iya. Pemikiran saat itu. Sekarang juga dong. Masa bohong bener sekarang enggak juga dong. Bohong ya bukan maksudnya, tapi kan gereja atau bukan itu kan, gereja sering atau tidak itu kan tidak bisa menilai seseorang bagaimana dong. Iya betul. Baik ya baik aja. Gitu. Enggak, yang aku maksud adalah kalau berbuat kayak kebohongan gitu ya, itu tuh nggak mengenal seberapa rajin dia ke gereja ternyata gitu. Ya gitu deh, pokoknya itu almost masa cinta monyet kalau saat itu. Kalau sekarang sih ngeliat itu ketawa dan aku udah nggak pernah ketemu lagi sama dia karena dia juga udah nggak gereja di tempat yang sama. Aku pun juga demikian sih. Jadi ya ada ini aja. Ya aku pernah nunjukin ke kamu deh. Dia waktu SMA tuh mirip kamu waktu SMP. Pernah nggak aku kasih lihat fotonya dia? Kamu tuh kamu pernahnya bilang gini, aku tahu yang kenapa aku suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu gak usah nanya kenapa. Ini aku pancing biar kayak lawak. Enggak, ini kan kata-katamu dulu. Lupa aku apa? Kamu bilang ini, yang aku tuh tahu kenapa aku suka sama kamu. Karena mukamu itu dulu pas SMP emang mirip sama cewek yang aku naksir. Oh iya itu ya. Itu ya benar. Iya. Ya ponian gitu kan? Iya ponil samping kan? Iya behel. Iya. Ya pokoknya mirip kamu deh. Iya mirip aku sih. Cuma sekarang jauh cantikan kamu kemana-mana lah. Gila apa kalau aku suruh pilih dia daripada kamu, gila kali. Ya keles. Ya XGKUY. Ya kali gak kuy. Iya dan udah gitu ternyata kalian sekolahnya sama lagi SMA-nya. Cuma beda nomor doang. Oh sumpah? Menabur? Ya, jangan disebut dong kan. Iya. Kamu nih selalu gak bisa. Gak usah ditendang dong lututku. Kemarin nyebut Dea. Sorry Dek. Aduh tapi gara-gara denger cerita-ceritamu gini ya. Aku tuh ngerasa kenapa dulu gue gak coba aja ya gitu loh. Nah kamu kan punya cinta monyet ada dong. Oh iya cuman itu pun juga kayak gak ada apapun yang membekas yang. Ya sekarang juga aku gak membekas. Bukan maksudku yang inget gitu loh. Oh iya sih. Gak ada. Aku kadang bersyukur juga sih waktu sekolah dulu pacaran cinta monyet gitu karena sekarang buat lucu-lucuan aja akhirnya buat cerita-cerita lucu. Iya bukan maksudku kayak kisah-kisah almost gitu tuh menurutku menarik kalau jangan dicari lagi udah kan udah punya pacar sekarang. Oh iya nggak dicari lagi ya. Iya oke deh. Ya oke. Ya. Iya sama-sama. Kamu juga udah nggak usah dikenang-kenang lagi ya. Enggak aku nggak kenang. Tapi yang lampu merah emang brengsek itu. Masih sebel. Masih sebel tapi bukan masih cinta ya. Maksudnya sebel bukan karena nggak jadi. Cuman sebel kayak ngapain sih dulu gue sampai segitunya gitu loh. Iya. Ngerti kan? Ini aku coba buat jelasin sih biar kamu gak marah. Gak lah gak apa-apa. Mamamu manggil tuh. Iya Ma.
Ya udah, guys, udah dipanggil mamanya Clay nih. Thank you ya udah dengerin podcast ini. Terima kasih ya teman-teman. Kami tunggu loh cerita-cerita kalian, sharing kalian ke suarabelpodcast@gmail.com. Jangan lupa yang donasi bisa diklik di linknya ada di description podcast kami. Iya di Spotify. Kalian kalau dengerin episode ini, dengerin juga yang sebelum-sebelumnya dong. Jadi episodenya jumlah penontonnya naik semua gitu. Iya karena jujur ini tuh kayak seri, tau gak sih? Iya bersambung. Bersambung sebetulnya, cuman emang pembahasannya beda-beda. Cuman kayak tadi ini nih beberapa poin itu udah pernah dibahas lebih detail lagi di episode-episode sebelumnya gitu. Iya benar-benar. Dan episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang nuklir ya. Aku nunggu lagi masalahnya, aku mikir apaan kita belum siap. Udah disiapin sama aku, ntar aku kasih tahu kamu. Oke, makasih yang. Makasih juga Clarin Christabel sayangku. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah semua. Bye bye. Bu boy. Bu boy.